Wassalamu ala rasulillah miftahi babu rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak Imam, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu itu azan bukan panggilan untuk orang muslim. Saya ulang, jangan salah paham. Azan bukan panggilan untuk orang Islam, tapi dikatakan hakikatnya azan nidaul munadah. Apa itu? Panggilan bagi hamba yang ditakdirkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Panggilan bagi hamba yang ditakdirkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang Islam mendengarkan azan, tidak semua merasa terpanggil. Hanya sekedar tanda masuknya waktu sholat. Ya kan? Azan nih, masuk nih maghrib. Azan nih, masuk nih subuh. Azan nih, masuk nih duhur. Tapi yang merasa terpanggil tidak semua. Tidak semua. Makanya dikatakan nidaul adzan liman munada. Panggilan adzan itu bagi hamba yang memang ditakdirkan untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, beruntunglah kita termasuk hamba yang diundang oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Kalau Anda sudah diundang, misalnya Anda ini termasuk hamba yang diundang, pasti digerakkan hatinya, pasti diluangkan waktunya, pasti diringankan langkahnya kalau diundang. Tapi kalau tidak diundang, biar sehat belum tentu datang. Biar luang waktunya belum tentu datang. Kenapa tidak dipanggil? Gitu loh. Tidak dipanggil. Jadi jangan bilang, kenapa itu umat Islam tidak mendatangi azan? Lebih tepatnya, mereka belum mendapatkan tiket panggilan sama Allah. Ya, Pak, kalau orang diundang sama presiden, misalnya Habib diundang ke istana presiden, itu pasti dimudahkan semuanya. Saya yakin lebih dulu meluncur dana beli baju, langsung masuk di rekeningku baju. Kenapa? Menghadap presiden, menuju istana. Kenapa ku tahu Ki? Pamanku pernah diundang sama presiden di zaman Soeharto. Itu masuk di rekeningnya uang beli baju, uang pesawat, dijemput dari rumah ke bandara, naik Garuda. Sudah itu di bandara Jakarta dijemput ke istana, dipermudah segala-galanya. Itu yang undang siapa? Manusia.
presiden. Tapi kalau Allah yang undang ke masjid, biar bagaimana sibuk tak, biar bagaimana capek tak, biar bagaimana mengantuk tak, insya Allah ditakdirkan ki hadir kalau diundang. Kenapa? Allah yang fasilitasi ki. Nah fasilitasi ki Allah, nah ringankan badan tak, nah kesi enak hati tak untuk hadir. Kenapa? Diundang. Makanya sering-sering berdoa, ghadirna minal munada anil adzan. Takdirkanlah hambamu termasuk hamba yang dipanggil, diundang dengan adanya azan. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Ya kan kadang-kadang umat Islam itu kalau dengar azan sholat misalnya, maghrib masuk nih maghrib, pernah enggak dia bilang panggilannya Allah ini, ini suaranya muadzin itu mewakili suara Allah. Makanya kalau mau dibahas siapakah di masjid yang paling besar pahalanya, orang yang paling besar pahalanya di masjid yang berada shaf paling pertama belakang imam. Kalau perempuan shaf pertamanya tersendiri, lalu shaf kedua, lalu shaf ketiga, seterusnya. Tapi shaf pertama dikalah pahalanya sama imam. Karena itu Pak Imam nah dapat semua pahalanya yang sholat. Makanya kalau Pak Imam salah, nah tanggung semua dosa yang sholat. Karena dia dapat semua pahalanya. Tapi ternyata sebesar-besarnya pahalanya Pak Imam, lebih besar pahalanya yang azan. Karena Pak Imam datang gara-gara suaranya yang azan. Ya, karena dia dikatakan wakilus sautillah, perwakilan suara Allah Subhanahu wa taala. Yang panggil ki itu hayya 'alas shalah, bukan manusia. Yang panggil ki siapa? Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad, Pak. Itu Nabi Muhammad, manusia paling berakhlak. Tidak ada suami yang lebih menghargai istrinya melebihi Nabi Muhammad SAW. Saya ulang ya, tidak ada suami yang menghormati istrinya melebihi Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi kalau ngobrol sama istrinya, kalau lagi bicara sama istrinya, tiba-tiba adzan, apa kata istrinya Nabi Sayyidatuna Aisyah, idza sami'al adzan 'anin nabi yaltafi wajhahu ka'annahu ma ya'rifuni. Nabi kalau dengar adzan napatte ki wajahna, mengerti ki napatte, tidak tunji bilang napasinta, langsung memalingkan wajahnya seolah-olah tidak mengenal istrinya. Wih. Jadi kalau bicara ini adzan, oh iya sudah minah nanti langsung tidak mantung, luar biasa. Masalahnya adzan itu bukan panggilannya Bilal, adzan itu panggilannya Allah. Jadi beruntunglah hamba yang betul-betul merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin al-hadirat, kita masuk hadis riwayat dari An Abil Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Jadi
orang Arab itu suka pakai nama bapaknya kalau sudah meninggal. Jadi namanya itu Abbas bin Abdullah bin Abbas bin Abdullah lagi. Jadi suka pakai nama orang tuanya kalau sudah wafat. Ya, seperti misalnya abah saya sudah wafat. Jadi kalau saya nanti punya anak laki-laki lagi atau punya cucu laki-laki, pasti saya kasih nama abah saya Ahmad. Kenapa? Tabarrukan, mengambil keberkahan. Mengambil keberkahan. Anda tahu Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Asy-Syafi'i. Jadi tek ambil. Bapak saya Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Hamid. Dia suka ambil nama orang tuanya, tapi etikanya kalau sudah wafat. Jangan sampai masih hidup nambah imam nih. Itu tidak begitu kebiasaannya kalau sudah wafat. Ya, itu tabarruk. Karena kalau bicara masalah keberkahan itu juga diberi contoh sama Nabi. Siapa anaknya Nabi yang meninggal laki-laki? Salah satu Abdullah kan? Anaknya Nabi. Abdullah, Ibrahim, Qasim. Ada kan Abdullah. Kenapa? Mengambil nama bapaknya Muhammad bin Abdullah. Itu Nabi sendiri yang kasih contoh. Tabarrukat, mengambil keberkahan. Ya, karena dikatakan aksarul barakah, kebanyakan berkah, wada'allahu ala salasah. Allah letakkan sama 3 hamba. 1 walidai, kedua orang tua. Itu kedua orang tua tak, jangankan, maaf ya kalau saya kasar, jangankan bodoh, sekalipun non muslim tetap menghasilkan berkah. Saya ulang ya, sekalipun non muslim tetap menghasilkan berkah, tidak mengurangi keberkahannya. Tidak. Habib, dia non muslim, urusan pribadi sama Allah, urusan kita sama orang tua tidak berkurang penghormatannya. Apalagi orang tua tak muslim. Kadang-kadang kan anak bilang begini, Habib, orang tua aku itu tidak ada ilmunya, tidak nak tahu ki. Saya cuma mau bilang, Allah itu mengajarkan kita dalam Al-Quran tidak boleh melebarkan sayap menghadapi orang tua. Wahfid janahadz dzulli minar rahmah. Tundukkan sayapmu jika menghadap sama orang tua. Apa itu sayap? Ada yang untuk sayap? Sayap itu kelebihan. Kamu pintar, jangan merasa pintar di depan orang tua. Kamu pejabat, jangan merasa pejabat di depan orang tua. Kamu kaya, jangan tampakkan kekayaanmu di depan orang tua. Kenapa? Kata Allah, tundukkan sayap. Ya, sayap itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selain orang tua, makanya minta maaf ya, kita itu kalau maaf ini dulu orang tua tak ajar kalau sudah makan orang tua ada sisanya, kita angkat piringnya ke wastafel, biasa itu sisa-sisanya kita makan, diambil keberkahannya. Air minumnya sisa kita minum. Tapi sekarang tidak berlaku ini, jijik nih sama orang tuanya. Ya, jijik sama orang tuanya. Masya Allah. Habib,
Kalau ambil bekasnya manusia, bid'ah, kafir, sesat. Dangkal sahabat, kalau Nabi sudah makan, ngambil ke makanannya Nabi. Nabi sudah minum, ngambil minumannya Nabi. Yang kasih contoh ini sahabat. Tapi itu kan Nabi. Astagfirullah. Pak, kalau kita mengatakan itu Nabi, lupa ke hadis. Sahabat bertanya, siapakah orang yang paling saya pantas hormati di dunia ini? Apa kata Rasul? Ibumu, 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 baru abahmu. Itu isyarat. Ya, Allah karim. Nabi itu pernah bekam. Ada tuh bekam. Apa namanya itu? Cantuk ya. Ambil darah kotor itu. Nabi bekam. Nasuruh sahabat. Hadad dam. Buang ini darah. Nasuruh buang. Ada darahnya Nabi. Buang. Ini sahabat. Banak Toni. Dua sahabat ini yang disuruh buang darah. Tidak ngebuangi. Tidak ngebuangi darahnya Nabi. Kenapa ya? Nah bagi dua ya. Nah bagi dua ya. Nah minum. Nah minum darahnya Nabi. Nah minum. Kaget Nabi. Syarib tuh mak. Waktu kembali dilihat. Kau minum darahku. Kata sahabat, na'am ya Rasulullah. Syaribna, kami minum. Apa jawabannya Nabi? Man ikhtalata dami bidami haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, Nabi idza yatawadda ma sakata min jasadi yataraddaq. Nabi kalau ambil air wudu, air yang menetes dari badannya direbut sama sahabat. Berarti masapak barakah, mencari keberkahan itu ada. Itu ada. Orang bilang musyrik, musyrik. Astagfirullah. Allah. Nabi kalau cukur, apa kata Nabi? Apa kata sahabat? Ma bagian min syukurin Nabi. Tidak ada yang sisa rambutnya Nabi di lantai. Enggak ada. Kenapa? Belum sampai di lantai, ditarahin sama sahabat, ditunggu. Khalid bin Walid itu paling banyak koleksinya rambutnya Nabi Muhammad SAW. Apakah itu musyrik? Enggak. Kalau musyrik pasti dilarang sama Nabi. Pasti dilarang sama Nabi. Ya. Masya Allah. Itu kita ambil keberkahan sama orang tua. Ini cincin saya nih. Ini kemarin ada yang lihat cincinku. Habib, cincin murahan ini, akik biasa. Ini akik biasa ini. Ini akik. Padahal cincinku banyak. Ada selon, ada jamrut. Tapi apa? Kenapa aku pakai ini? Karena punyanya orang tuaku. Barakah. Ya, tidak ada nih anak-anak sekarang mau mengamalkan barakah seperti itu, bisa menghitung jari. Ya. Yang kedua, selain orang tua, syuyukh, guru juga diharapkan keberkahannya. Tapi masih ingat dulu waktu mengaji, 1 jam bekerja, 10 menit mengaji. Ada yang dapat itu? Mengepel, menyapu, menimba air, sikat kamar mandi. 1 jam Ki bekerja, 10 menit Ki mengaji. Kenapa? Mencari keberkahan. Kemarin ada santriku bodoh-bodoh, susah, disuruh menghafal, kusuruh menyapu, sapu kau ini. Pulang nih, Pak Jam lagi di Mamakna. Datangi Mamakna, Habib. Bukan santri pondok, madrasah yang pulang pergi. Habib, kenapa anakku menyapu? Nah membayar Ji. Apa jawabanku? Ambilnya anak tak, tidak usah dititip. Bu, saya
tidak berani Kak titip motorku kalau tidak kupercaya orang. Misalnya ada orang tidak kupercaya, tidak berani Kak titip ke motorku, nanti hilang. Apalagi anakku. Kalau dititip anak tak sama saya, itu berarti harus dipercaya. Karena masa mungkin titip anak tak sama orang yang tidak dipercaya. Kalau dipercaya Kak, jangan codo. Ya, itu mestinya. Ya. Saya waktu kecil pulang mengaji, menangis Kak. Kenapa aku menangis? Nah pukul Kak guru mengajiku, Demaji, namanya guru mengajiku Demaji. Nambikan kayu bapakku, nah tambahi komantun nakal. Karena kenapa? Orang tua percaya sama guru mengaji, sama gurunya. Kalau sekarang, kenapa kok pukul Kak, lapor polisi? Sekarang, iya. Bagaimana mau anak dapat berkah? Malah anak pak ngarah sama guru nah, bak jika beding kalau berani ki, pak jamakan ki. Sekarang tidak ada wimbawanya guru enggak ada. Dulu saya kalau ingat itu, kalau lewat di masjid, misalnya ada di masjid lewat, maputar ki. Kalau ada guru mengajiku dan tidak berani ki. Sekarang kabian guru dan putu tuai. Yang ketiga, jadi tadi orang tua, kedua guru, ketiga siapa? Ketiga adalah minas solihina mutawadiin, orang-orang soleh yang rendah hati, yang betul-betul soleh, istiqomah, rendah hati. Cari berkahnya itu, besar berkahnya. Ya, Masya Allah. Seperti siapa? Nih, dengar ki. Nabi napesan, siapa napesan? Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar. Dua. Ali, Umar, pergi kau nanti kalau meninggal Kak, cari namanya Uwais di daerah Al-Qaran. Namanya kalau lengkapnya itu Uwais Al-Gharni. Karena itu Al-Gharan bukan nama, tapi daerah. Kayak Yusuf Al-Makassari. Gitu. Cari kau itu Uwais Al-Gharan. Kalau ketemu kau, minta kau didoakan. Bila doakan berdua. Lalu sampaikan salamku sama dia. Meninggal Nabi. Ini dua orang, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, berangkat di Al-Gharan. Itu Al-Gharan itu daerah Yaman. Sampai di daerah Al-Gharan, nanya sama orang, di mana rumahnya Uwais? Ketawa semua orang. Tatrubul Uwais Al-Majnun. Nu cari ki Uwais, orang Pongorokah? Tidak ada yang kenal ki di daerah situ kecuali orang gila. Dia gelandangan, tidak ada rumahnya. Sayyidina Ali bilang, takulu marra ba'tul bisayfi. Satu kali pokok bilang begitu, penggal ki lehermu. Diam sambil kata Sayyidina Ali. Mana Uwais? Akhirnya orang tegang. Ada masjid, satu masjid di sana, daerah Garang. Datang mikir di situ sholat berjamaah. Ada di luar masjid selesai sholat. Di luar masjid selesai sholat. Ini kan bagian barat, sana bagian timur. Itu Uwais ada di bagian timurnya masjid. Tidak pernah masuk masjid, tidak pernah. Dia sholat di luar, kayak di jalanan begitu. Akhirnya selesai sholat, ditegur, Assalamualaikum. Assalamualaikum Sayyidina Umar. Uwais tidak jawab ki. Assalamualaikum. Uwais tidak mengangkat kepala, cuma bilang begini, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bingung Sayyidina Ali. Kenapa ini tidak menoleh? Akhirnya ditepuk.
Assalamualaikum. Baru nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita tidak menoleh? Assalamualaikum kak. Apa jawabannya? Wis 40 tahun mak tinggal di sini, tidak ada yang pernah ajak bicara kak. Karena nanggap kak orang gila. Karena kasihan kotor badannya, uangnya tak ada. Setelah, kenapa kau sholat di luar? Kalau saya masuk, saya diusir. Saya merasa dianggap tidak pantas. Apa kata Ali? Kau tahu enggak? Nabi titip salam sama kita. Nah suruh kak sama Umar, doakan berdua. Coba lihat itu. Laki-laki soleh, istiqomah, yang rendah hati, banyak keberkahannya. Ini diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Allah, ya. Jadi kayak saya ini tidak ada, karena tidak tawadu, yang tawadu ya. Nah, perhatikan. Kita lanjut. An Abdullah bin Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fauqal firas inda syafar. Saya pernah ada di belakangnya Nabi Muhammad. Jadi ini Abdullah bin Abbas duduk di belakangnya Nabi di atas kuda ketika melakukan perjalanan. Memang ini Abdullah bin Abbas akrab juga sama Nabi karena masa posisi Cikali. Ya, sama dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sama nasabnya. Ya. Muhammad Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sama-sama Bani Muttalib, sama-sama Bani Muttalib. Nah, perhatikan, ini Abdullah bin Abbas bilang, saya duduk di belakangnya Nabi Muhammad sambil merangkul Nabi di atas kuda ketika perjalanan. Faqala Nabi, berkata Nabi, bersabda Nabi Muhammad SAW, ya gulam. Gulam itu Pak, kalau diistilahkan laki-laki yang Masya Allah. Kalau saya bilang rojulun, itu laki-laki pada umumnya. Kalau syabab, laki-laki yang dewasa belum menikah, itu syabab. Tapi kalau gulam, laki-laki yang betul-betul Masya Allah. Nah, itulah julukan bagi Abdullah bin Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Kata Nabi, saya mau ajariki ilmu. Kata Abdullah bin Abbas, bala ya Rasulullah, gabiltu. Iya ya Rasulullah, saya terima. Ini Abdullah bin Abbas masuk daftar ulama di zamannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengar gini, dengar ki. Hampir semua sahabat penghafal Al-Quran, tapi belum tentu ulama. Bahkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak menghafal hadis, siapa? Sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Itu Abu Hurairah di antara seluruh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Tapi ternyata Abu Hurairah tidak masuk daftar ulama. Tidak masuk. Jadi yang lantik menjadi ulama dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Dan ini Abdullah bin Abbas masuk. Apa kata Nabi? Ambahri ilmi dafik walisani Qur'anin nautik. Itu Abdullah bin Abbas ilmunya bagaikan lautan,
lisannya tidak bicara kecuali Al-Quran. Jadi kalau ada orang tanya tentang hukum, Al-Quran. Ada hukum Al-Quran. Sampai-sampai dikatakan atka fi ulumi tafsir minas sahabah. Sahabat yang paling cerdas, hebat dalam ilmu tafsir di zamannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada lagi yang lebih hebat ilmu tafsir melebihi Abdullah bin Abbas. Habib, kalau Nabi Muhammad, oh jangan dibandingkan, jangan. Ini di antara sahabat. Itu Abdullah bin Abbas itu betul-betul tafsir hakikah. Ya. Sekarang ini orang munculkan ilmu tafsir hanya menukil kitab-kitab terdahulu. Kalau dulu, Masya Allah, itu Abdullah bin Abbas itu, ada orang hilang ontanya, datang sama Abdullah bin Abbas, ya imam, ulama itu dipanggil imam, qadallah fi ibli, hilangi kuda ontaku, wa fihi bid'ati katsirah, sedangkan di ontaku banyak bekalku, hilang semua benda berharga di situ, bantu kak dulu. Abdullah bin Abbas tidak banyak bicara. Ini peristiwa waktu setelah wafatnya Rasulullah di zaman Khalifah Sayyidina Utsman ibn Affan. Abdullah bin Abbas cuma buka Al-Quran, padahal beliau hafal Al-Quran. Nah buka Al-Quran, nah balik-balik bilang begini, ontamu ada di sana di bawah pohon, lagi tidur ki, cepat ku pergi ambil ki. Pergi mi, betul ada, lagi istirahat di bawah pohon. Nambil kembali ki. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kembali? Ada apa? Abdullah bin Abbas, udah apa mi ontaku, tapi masih pusing. Kenapa aku pusing? Dari mana ditahu kalau ontaku di sana? Kepoy. Dari mana ditahu ontaku di sana? Apa kata Abdullah bin Abbas? Wa'lam ala ta'rif ala tasma' magalan Nabi. Kamu tidak dengar hadisnya Nabi? Kullul waqi'iyah yuqassi jami'an fil Qur'an min awwali Adam ila yaumil qiyamah. Semua peristiwa Allah telah kisahkan, jelaskan perinciannya di dalam Al-Quran dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Kalau dicari sekarang tidak didapati, karena bukan terjemahan, tapi namanya tafsir batin. Ini kalau saya bicara begini banyak yang agak pucat nanti nih. Yang bilang nakaram Syekh Habib kah? Tafsir batin. Anda tahu tafsir batin, Pak? Dikatakan tafsir ada dua, Pak ya, zahir wa batin. Kadang-kadang itu kita masih ragu. Tapi saya kulamar ke istriku di Pasuruan, natolak kak, 3 alasan. Pertama, karena jauh di Sulawesi, karena dia di Jawa Timur. Kedua, karena saya orang Makassar. Orang Makassar terkenal disegani di mana-mana daerah Surabaya, agak keras. Yang ketiga, karena saya bangsanya Al-Hamid, dari kabilah Arab, Habaib, yang paling keras itu Al-Hamid. Jadi saya ditolak. Lalu ini iparku diminta sama guruku, pergi ke di satu ulama, ada namanya Syekh Abdurrahman bin Syekh Al-Idrus. Datang ke di sana, minta petunjuk sama Allah lewat beliau. Datang, baru duduk, belum bicara, dikasih teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Syekh, Pak Kiai,
adikku mau menikah. Iya. Yang mau lamar itu orang Makassar. Langsung yang bilang bukan iparku, ini ulama ini. Yang mau lamar orang Makassar. Memang agak keras orangnya, tapi tidak terima mi. Ya, terima mi. Bangsanya Alhamid, namanya Husain. Langsung. Ini yang ceritakan iparku. Mukasyif. Tauqib Mukasyif. Yara malam yara aktsarun nas. Melihat apa yang tidak dilihat pada umumnya manusia. Ilmu batin, laduni. Ada dalam Al-Quran itu. Mayyattaqillaha yu'allimukumullah. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, diajarkan ilmu khusus oleh Allah. Al-Quran itu. Dalam hadis ada, man amila bima alimah, warasahul ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, Allah akan anugerahkan ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Ilmu laduni, kalau kita dengarkan itu ya, ilmu laduni. Ini kalau dibahas biasa, ada itu kajian salaf, bid'ah, kafir, sesat. Kasihan. Kadang-kadang belum memahami di situ ya. Khair insyaallah. Nah, kita lanjut. Kata Nabi, inni u'allimuka kalimat, saya mau ajar kau ilmu. Ajarkan kau ilmu. Apa itu? Ihfadillaha yahfadkah. Ihfadillaha tajidhu tujahakah. Dengar ki. Ihfadillaha yahfadkah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, tajidhu tujahakah. Maka kamu akan menjumpai Allah di depanmu. Apa maksudnya ini? Ayo kita terjemahkan. Ihfadillaha yahfadkah. Jagalah perintah Allah. Jagalah Allah. Yang dijaga siapa? Yang dimaksud syariatnya. Ada orang bertanya, Habib, kasih kak kodong azimat supaya keluargaku tidak diganggu orang, supaya keluargaku selamat, supaya jangan mikir banyak azimat. Sebaik-baiknya azimat adalah menjaga syariatnya Allah. Ya, satu contoh Pak. Ada kemarin orang bilang begini, Habib, ada orang lihat tokoku, Nabila bilang tak tutup, padahal tak buka. Orang Makassar bilang natahabatan rutedong. Istilah. Bagaimana itu demi Allah? Ya, apa jawabanku? Datang ke rumah ini, Mas, orang Jawa, Mas, bagaimana sholat tak? Apa jawabannya? Kadang-kadang. Bagaimana mau kena jaga Allah? Syariatnya saja tidak menjaga. Ya, Pak, kadang-kadang orang itu hartanya asuransikan. Betul ya? Saya kalau punya usaha kan diasuransikan biasa ya. Padahal asuransi paling baik asuransinya Allah. Apa itu asuransinya Allah? Penjagaannya Allah. Bagaimana caranya harta supaya diasuransikan? Jangan pernah abaikan zakat. Jaga syariatnya. Keluarkan zakatnya. Yang mikir sibuk asuransikan, Allah yang jagai. Sawah kalau bagus zakatnya, tikus tidak berani makan. Tidak mungkin berani. Sudah janjinya Allah. Tidak mungkin Pak, tidak mungkin. Ifadillah yahfadka, sudah janjinya Allah. Jagalah Allah, Allah yang jaga kau. Hartamu, keluargamu, dirimu, semua dijaga oleh Allah. Tapi dengan syarat, jagalah syariat Allah. Jaga syariatnya Allah. Ya, Allah Karim. Ini di zamannya Abdurrahman bin Auf.
Zaman Abdurrahman bin Auf, ada beberapa kapal mau datang, kapal barang. Katanya ada badai. Ada badai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak bakalan, kapal saya tidak tenggelam. Banyak kapal yang tenggelam. Abdurrahman bin Auf, kata Abdurrahman bin Auf, tidak tenggelam kapalku. Kenapa? Begitu datang kapal, betul tidak tenggelam. Kenapa kau yakin tidak tenggelam kapalmu? Bagaimana mau tenggelam kapalku? Zakatnya tidak pernah kuabaikan. Saya jaga syariat Allah, Allah yang jaga hartaku. Karena kenapa? Dengar Ki. Man amsaka nafsahu an ikhrajiz zakah, akhrajallahu bil ghahar. Ini kasar, ini kasar. Barang siapa yang mencegah, menahan, seke, akal-akalan dari mengeluarkan zakat, maka apa kata Nabi? Akhrajallahu bil ghahar. Allah akan keluarkan hartanya dengan paksa. Kalau tidak mungkin kasih keluar ki zakat, jangan nih. Nanti Allah kasih keluar ki secara paksa. Nggak enak itu. Kalau Allah kasih keluar ki secara paksa, nak kasih bangkrut, ditipu. Ada jalannya. Makanya asuransi paling baik, asuransinya Allah Ta'ala, asuransinya Allah dengan menjaga Allah. Habib, bagaimana anakku supaya dijaga dari narkoba? Amanahkan anak tak tidak tinggalkan sholat, amanahkan anak tak melaksanakan syariat, amanahkan anak tak tidak membuka aurat, amanahkan anak tak tidak menyentuh lawan jenis, amanahkan anak tak tidak melakukan, jaga syariat Allah, nanti Allah yang jaga. Otomatis tidak bisa kipak. Mungkin jaga anak tak pergi ke kerja, mau titip sama istri tak belum tentu nak jaga 24 jam. Minta maaf kali, penjagaan paling bagus, amanahkan keluarga tak menjaga syariatnya Allah. Itu. Lalu berikutnya, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah perintah Allah, maka kamu akan menjumpai Allah di hadapanmu. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Jagalah perintah Allah, maka kamu akan menjumpai Allah di hadapanmu. Apa maksudnya? Maksudnya begini Pak, kalau kita berusaha menjaga syariatnya Allah, segala urusan tak akan dicampuri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis. Ayo, saya kasih contoh. Kemarin sekitar 2018, saya mengobati orang kerasukan di Jalan Ujung Pandang Baru. Saudaranya namanya Ukal, masih ada di kepalaku, orang Sidrap. Itu kerasukan Pak, betul-betul lama banyak nih orang kuobati kerasukan, belum pernah senyata ini terangkat badannya, enggak kena lantai. Jadi saya itu kalau mengobati perempuan tidak kusentuh, jarak 5 meter. Duduk nih dipegang itu Pak, 4 orang pegang nih, laki-laki semua pegang. Aku baca nih, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil ra'aita. Itu kalau dibaca Pak, minta maaf Kak, jin apapun tidak kuat, tergembok, tidak bisa ya. Sudah kodrat dari Allah, tidak bisa. Tapi aku baca, tidak mempan nih, begini. Baca terus Ustaz, agak saya. Begitu ku ganti bacaanku, Allahu la ilaha illa wal hayy, terus diketawa. Akhirnya saya baca hadis Nabi waktu nausir jin ifrit. Ada doanya Nabi, Allahumma inni a'tatu bidzambillatul masyaallah. Saya baca, tetap tidak pergi. Nah, tatap Kak, senyum.
Akhirnya menelpon mak guruku, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam Ustaz. Wallahi qad asobani hada ma astati khalas qara'tu kada 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 malam." Saya sampaikan, tidak bisa Kak, begini. Apa kata beliau? Dengarkan beliau. Dengarkan. "Innallaha la yanzuru nasrah idza fihi al-ma'siyah." Sesungguhnya Allah tidak akan turunkan pertolongannya kalau masih ada pelanggarannya. Kalau masih ada pelanggarannya. Saya bilang, oh ya. Akhirnya itu perempuan kusuruh pakai mukena sholat, dipaksa. Lalu yang pegang, kutanya, kita siapa? Bapakna. Kita adikna bapakna. Kalau kita suamina. Kita kakakna. Kakak apa? Kakak sepupu. Ini nih masalah. Kakak sepupu itu bukan mahram. Bukan mahram. Tidak boleh. Ganti. Habib, tidak ada laki-laki. Perempuanmu, biar 2 orang. Yang penting perempuan. Begitu nak pegang, 1 kali ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna. Langsung keluar, selesai. Langsung. Tidak repot-repot. Jadi jangan mikir. Ada itu ya. Biasa di televisi. Naubati orang kerasukan. Allahu la ilaha. Ini kebanyakan nonton film Angling Dharma ini Pak. Tidak begitu pengobatan itu. Tidak turun pertolongan Allah kalau di dalamnya ada maksiat. Tidak bisa. Ya, begini. Saya maksudnya begini. Kapan-kapan kok Habib, kenapa usahaku gagal terus? Ya, batin amiku usahakan gagal, bisnisku gagal. Pak, jangan bisnis tak saja diperbaiki, coba koreksi, ada enggak pelanggaran di dalamnya? Kenapa? Kalau tidak ada pelanggaran di depannya, mustahil berantakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar dalam urusannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan anugerahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pasti Imam Abu Hanifah, apa Nabi bilang Imam Abu Hanifah? Man istaghala bi islahi akhiratah, aslahallahu dunyahu. Perhatikan, barang siapa yang sibuk memperbaiki akhiratnya, dia sibuk perbaiki sholatnya, baca Qur'annya, ketaatannya, menjauhkan dari maksiat, berusaha istiqomah, Allah yang akan perbaiki dunianya. Allah yang perbaiki dunianya. Jangan mikir sibuk perbaiki dunia tak. Sibuk saja perbaiki akhirat tak. Dunia tak pengala ta'ala pada cing. Bukan berarti kularang ki cari uang. Dah. Tetap ki bisnis, tetap ki cari uang. Adapun penjagaannya, istilah pelumasnya, pelancarannya itu lewat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada di Pasar Butung, siapa yang tahu di Perintis ada toko DS4 baju olahraga, ada juga di Hertasning DS4, di Pasar Butung bukan DS4 namanya, Putrajaya ya, itu pemiliknya orang Lise Sidrap, apa Nabi bilangi pegawainya, kalau ada satu yang tidak sholat duhur atau asar berjamaah, minta muku sama saya gaji terakhirmu. Jadi tidak ada satupun pegawainya yang tinggalkan sholat. Tapi bilang sama dia, Haji, jadi kalau duhur pegawai tak banyak ke masjid, harus semua. Tapi nanti bagaimana nih pembeli tak? Apa jawabannya? Bib, saya ini bukan tunggu pembeli, saya tunggu rezeki. Maksudnya, kalau pembeli kutunggu, belum tentu beli. Kan banyak yang tanya-tanya. Tapi kalau rezeki kutunggu, pasti mi datang kalau saya bertakwa sama Allah.
ada jalannya. Biar tidak ada pembeli, lewat telepon pembeli. Paham maksudnya? Banyak orang Pak mempertuhankan pembeli. Takut hilang pembelinya kalau ke masjid. Oh ini tidak. Sekarang kayak usahanya tambah bagus. Tambah bagus. Buka lagi di Alauddin itu. Buka lagi di mana-mana. Ada tuh di Maros, ada di mana. Rezekinya berkah. Hidupnya bahagia. Dua anaknya tidak ada yang kurang ngajar sama orang tua. Dua anaknya sholat 5 waktu di masjid semua. Pak, jarang-jarang orang kaya anak bisa diatur. Jarang-jarang orang kaya anak gampang diatur. Biasanya lepas kendali. Tapi ini tidak. Kenapa? Jangankan anaknya, pegawainya lagi natur untuk taat. Jadi Allah perbaiki keluarganya. Otomatis. Allah. Ya. Ini luar biasa ya syariat itu. Nah, terakhir. Ya, amin. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kata Nabi, hei Abdullah bin Abbas, banyak-banyak kau ingat Allah di waktu kau senang. Maka ketika kau susah, Allah yang ingat kau secara langsung. Sedangkan sekarang ini Pak, manusia mengingat Allah nanti kalau susah. Pak, jangan tersinggung. Ada ndak kira-kira orang angkat tangan, ya Allah, terima kasih ditakdirkan nggak sehat? Ada? Ada ndak orang berterima kasih karena sehat? Tapi kalau sakit, baru mina panggil Allah. Ya Allah, kasih. Waktu sehat, tidak pernah berbicara sama Allah. Lancar rezeki nah, jarang-jarang ingat Allah. Begitu macet dan leknah, selesai. Ya Allah, apa maksud tak? Kau apa maksud? Tapi di, ku kasih gambaran begini. Saya kasih gambaran begini nih. Gambaran paling gampang. Saya kasih ku panggil Denroa begini, enggak apa-apa aja. Tak kala nempel kena mata. Saudaraku Denroa tinggal di lantai 2, saya lantai 1. Ya. Denroa di lantai 2, saya di lantai 1. Nah lemparkan uang 100.000. Ku ambil kia. Besok nah lemparkan lagi. Ku ambil kia. Berapa lama nah lemparkan uang? 40 tahun nah lemparkan uang. Ku ambil kia. Kamu gitu ya. Tapi 40 tahun plus 1 hari. Artinya 1 hari setelah 40 tahun tidak nalemparkan uang Denroa, batu nalemparkan. Tak bangka kak. Kenapa Ki Denroa lempar uang, lempar batu? Apa nabilan Denroa? Habib, enak tak di? Kenapa? 40 tahun lempar uang, tidak pernah Ki menoleh ke atas. Baru 1 hari kulemparkan Ki batu, menoleh ke atas. Begitulah manusia. 40 tahun sehat, tidak pernah menoleh ke atas. Begitu sakit 1 minggu. 40 tahun lancar dan lekna, tidak pernah menoleh ke atas. Begitu datang corona, tak kinta. Itulah kelemahan manusia. Mengingat Tuhannya di saat susah. Sedangkan ajaran Nabi, malah kita disuruh mengingat Allah di waktu senang. Tapi kalau ada orang ingat Allah di waktu susah, itu umum, sudah pasaran. Tapi kalau mengingat Allah di waktu senang, hanya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
kalau kita ingat Allah di waktu senang, jangan khawatir. Susah tak? Jangan mikir capek-capek minta pertolongan. Allah langsung bantu kita kesusahan tak. Kenapa? Allah tahu ini hambaku waktu senang, nah ingat kak, masa susah aku lupai. Ya, dengar Ki, ya mudah-mudahan kita paham ini hadis, kita amalkan sehingga menjadi suri toladan, manfaat, memperbaiki kehidupan kita dalam sehari-hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Anda mau bertanya, silahkan. Silakan yang mau bertanya. Sambil ya, maaf ya, sebelum tanya jawab, sambil dibagi konsumsi, Habib mau sampaikan sedikit, doakan, alhamdulillah pembangunan pondok pesantren perempuan sudah berjalan sekitar 60%, dan sekarang persiapan pemasangan tehel, lantai, dan dinding. Ini tanah 13 kali 30 meter 6 lantai, anggaran 6,4 miliar kurang lebih. Nah alhamdulillah saat ini persiapan pemasangan tehel pesantren tahfidzul Quran dinia lantai 1, 2, 3 sampai 6, dinding dan lantai. Kenapa dindingnya ditehel? Karena pesantren identik anak-anak gampang mengotori. Jadi supaya jangka panjang tidak mudah mengecat. Perawatan kadang-kadang lebih mahal daripada pembangunan. Ya, mari saya tawarkan Ki yang kepengen mau menitip sebagian untuk amal jariah orang tua dan pribadi dan keluarganya. Saya mengamanahkan adin ananda saya Ustadz Wahyu membagi selebaran rekening yang sifatnya rekening yayasan atas nama yayasan, yaitu BRI, BSI, BNI, BCA dan Mandiri. Dana yang terkumpul sudah mencapai 71 juta, sedangkan dana yang dibutuhkan kurang lebih 432.800.000 kurang lebih seperti itu ya. Jadi masih banyak kekurangan. Ayo, kesempatan Ki sudah jelas di depan mata insyaallah. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Ya, kasih. Sekali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang mulia. Ya. Dia Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu surat Al-Hasr ayat 21 sampai 24. Akhir dari Al-Hasr. Karena ayat Al-Hasr ayat 50 berapa itu? 59, surat 59 ayat 21 sampai 24. Lau anzalna hadzal qur'ana, itu adalah yang dibaca Nabi merupakan ayat ruqyah. Nah, sifatnya untuk kiranya menghendaki kalau jin kafir cepat pergi, jin muslim dianugerahkan kesadaran. Nah itu, ya makasih. Artinya kalau mau dijabalkan, dirincikan, lau anzalna, seandainya Allah menurunkan ala jabalin, di atas gunung, Al-Quran, ya. Jadi menurunkan hadal Quran ala jabal, di atas gunung, la ra'aitahu, maka kamu akan melihat itu gunung khasyian, ketakutan, mutasaddian, terguncang, min khasyatillah, bahkan hancur karena takut kepada Allah. Jadi itu jin kita mau perdengarkan untuk kiranya dia sadar, merasa takut, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini panjang sebenarnya ayatnya di sini. Dan itu tujuannya adalah ruqyah. Banyak ayat-ayat ruqyah, tapi yang hadisnya paling kuat ya ini. Yang hadisnya riwayat Bukhari langsung. Nah, panjang sekali ya. Khasyian mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribu halinasi la'allahum yatafakkarun. Inilah adalah permisalan yang saya gambarkan kepada manusia supaya mereka berpikir. Jadi panjang anunya. Subhanallah, ayat ruqyah ada lagi. Contoh misalnya ayat ruqyah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ayat kursi. Ada lagi yang lain, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu ayat ruqyah juga. Nah, saya selama mengobati pakai ini. Gitu. Pakai ini. Bebas, sebenarnya bebas. Bahkan ada dulu seorang murid, tapi ingat ya, sekali lagi saya bilang, jangan pernah mengandalkan bacaan, andalkan pemilik bacaan, yaitu Allah. Nah, kadang-kadang kita andalkan bacaan, tajwidnya bagus, lau anzalna hadzal Qur'an, bagus tajwidnya, tapi hatinya kepujian, merasa mampu, tidak mempan. Yang diandalkan Allah, lalu ini dijaga. Ini. Nah, ada pernah seorang murid diajar sama gurunya, Syekh Ali bin Abdullah Baros, diajarkan oleh gurunya Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Bukan cuma satu murid, semua muridnya najar. Nah, kalau nak ganggu kok syaitan atau jin, baca ayat kursi. Ya, tiba-tiba kasihan malam ketindisan. Mengerti ketindisan? Pernah gitu? Bukan istri tak tindis gini, setan tak mantul tidak bisa lepas. Kalau dendro akan biasa istri tak tindis. Nah, biasa itu, tapi ketindisan setan itu tidak mau dilepas, tidak bisa. Mungkin berteriak, tidak bisa, betul, tidak bisa. Ini murid mau baca, bingung nih, apa nak bilang? Kursi. Terbakar itu setan. Kenapa? Bukan karena mau main-main, kemampuannya baca tidak ada, kursinya saja, tapi pengharapannya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala andalkan, akhirnya mujarrab gitu. Terkabul. Jadi itu ya. Jadi
bukan cuma mengandalkan bacaan, tapi andalkan pemilik bacaan, bersihkan hati, jangan merasa mampu, hebat ataupun apa, semua la haula wala quwata illa billah gitu ya, insyaallah. Ada lagi? Ada satu pengalaman Haji Tabe. Mudah-mudahan percaya Ki. Ini dengar Ki. Tahun 91 masih remaja Kak. 91 tetanggaku kerasukan. Teriak-teriak. 3 mi ustadz obati. Pak Imam turun tangan. Tidak mempan. Tidak mempan. Lewat penjual bakso. Masuk. Begini Ji. Kenapa ya? Kerasukan. Ya. Coba. Berteriak kerasukan. Sembuh. Sudah itu pergi penjual bakso. Dia mikirnya asing gede. Penjual bakso. Padahal bukan ustadz ini. Ya, kenapa? Ininya yang bersih. Tidak ada kepujian. Begitu sedikit saja ada kepujian, tidak mungkin turun pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin. Ada yang bertanya? Silakan. Itu penjual bakso masih hidup sampai sekarang. Masya Allah. Bukan ustadz, cuma rajin ke masjid. Ada biasa itu, kalau dibacakan izin apa nak bilang? Baca bacaan. Mati mija. Tena mompak. Biar guru tajwid nama kali kau jika. Karena di malah ikro 2 lebat nak baca. Ada yang bertanya? Silakan. Makanya saya kalau dipanggil pergi mengobati, sholat sunnah Kak dulu 3 kali. Pertama sholat sunnah taubat, kebersihkan diriku. Yang kedua sholat sunnah hajat, minta pertolongan sama Allah. Ya. Yang ketiga sholat sunnah mutlak. Kenapa mutlak? Menambah derajat di hadapan Allah. Nah itu baru berangkat, baru punya wudhu, gitu ya. Artinya betul-betul berat itu. Karena ada bilang, Sari mana-mana kemasukan, nakipah. Baik. Penama. Makali ke. Ada lagi? Silakan. Bagi kopi ini, bagi kopi na. Pas-pas ke. Luar biasa kopi na. Insyaallah. Ada orang, tidak semua orang, tapi kusampaikan Ki, hati-hati Ki. Tidak semua orang cocok minum kopi. Ini dengar Ki, ilmu. Ya, tolong perhatian, tidak semua orang cocok minum kopi. Perhatikan, ada temanku minum kopi, mata kanannya bernanai. Hati-hati nah, nih. Haji, tapi ada orang minum kopi, mata kanan bernanah. Ya, di rongsen, di scan, CT scan, MRA tidak didapat penyakitnya. Diajak bicara, baik-baik, Pak. Kenapa? Bagaimana cara tak minum kopi? Ternyata bukan kopi nak kesip bernanai. Waktu nak minum kopi, nah lupa lepas sendok nah. Jadi tatuk doki mata kanan nah itu ya. Jadi hati-hati Ki punya minum kopi gitu, lepas selalu sendok. Iya, bukan kopi nak kesip bernana sendok nah. Apalagi sendok lumpuh, boleh tambah lalang yang tamak. Ya, iya. Nah lupai palapas si sendok. Ada pertanyaan? Ya, jangan terlalu kak dulu tuh harus tun santai-santai.
Kan biasa injo orang minum kopi dia inji sendok na hobi tuh ina leceng. Bilang apa lapis ini lebih enak. Salah. Batena di ronsentena kacinikan penyakitna. Ada pertanyaan? Silakan. Oh ya, beliau satu-satunya tim sukses Prabowo ya. Ayo, nggak usah kedengaran. Suaranya beliau, jangankan Habib, Allah lagi dengar gitu. Ya, karena kenapa? Satu-satunya yang pilih Prabowo, nama menangi, luar biasa. Tapi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Yang sangat sayang apa? Atau kasih nih supaya yang lainnya dengar. Nah. Ya. Di mana sama kita ketahui bahwa sesuai dengan informasi yang kita dengar bahwa Nabi mempunyai istri 11 orang. 9 budak 3. 9 budak 3. Ya. Pertanyaan? Kalau istrinya sudah minum itu bekas gelas itu juga Nabi dia minum tinggi dia Nabi kepada istrinya. Ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Nabi serupa kepada istrinya? Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal dulu saya mau luruskan. Nabi memiliki istri 9 setelah wafat Sayyidatuna Khadijah. Semasa hidupnya Sayyidatuna Khadijah, Nabi tidak pernah berpoligami. 1. Yang kedua, ingat baik-baik, perbuatan, ucapan Nabi Muhammad SAW itu bukan karena hawa nafsu Nabi, tapi wahyu dari Allah. Ingat baik-baik, dalam Al-Quran ada, Pak Imam tegur saya kalau salah, wa ma yantiku anil hawa, apa yang dilakukan Nabi, diucapkan Nabi, tidaklah bersumber dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah lewat wahyu. Di antara 9 istri Nabi, hanya Sayyidatuna Aisyah yang perawan. Yang lainnya 70, 60, ada yang sampai 75 dan lain sebagainya. Niatnya taslim, menyelamatkan. Itu pun perintah Allah. Itu dulu. Kalau kita poligami lain, karena keinginan nafsu, dan itu boleh-boleh saja bagi yang punya nyali. Ya. Tapi kalau Nabi, perintah Allah. Itu dulu. Supaya kita tahu bahwa perbuatan Nabi bukan semaunya. Nah, yang kedua, Nabi itu romantis. Betul kita bilang. Itu Sayyidatuna Aisyah pernah makan daging di piring. Waktu itu ada rezekinya Nabi beli daging makan. Itu Nabi nabuang ibadanna di pahanya Sayyidatuna Aisyah. Lalu mengatakan, "A'tinil lahmak." Minta kak dagingmu. Diambilkan di piring yang baruah. Apa bilang Nabi? La maha urid, tidak mau kak. Uridu asara sinnik. Mau kak bekas gigimu. Bekas yang nugigi kah? Jadi yang nagigi ke Aisyah itu namanya Nabi. Akhirnya dikasih makannya di bekas giginya Sayyidatuna Aisyah. Itulah ajaran Nabi.
bagaimana mengajarkan kita kepada istri tidak boleh ada jarak, tidak boleh jijik, karena dia bagian dari kita. Makanya Nabi pernah bersabda, khairukum khairul li ahli wa ana khairul li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. Kata Rasul, saya adalah yang paling baik kepada keluargaku. Nah, perhatikan. Lalu muncul pertanyaan, apakah istri Nabi satu rumah? Enggak. Berbeda-beda rumahnya. Berbeda-beda. Habib, kalau saya poligami 4 istri, khusus satu rumah, boleh enggak? Boleh. Enggak ada masalah. Boleh. Misalnya, saya punya kamar 8. 4 kamar istriku, 4 kamar anakku. Boleh? Enggak ada masalah. Tapi kalau Nabi, tidak. Sejarah tidak mengatakan begitu. Berbeda-beda rumahnya. Ya, berbeda-beda rumahnya. Jelas sampai sini ya? Nah itu. Jadi, berbicara masalah poligami, manusia tidak mungkin bisa adil. Dengar Ki, dengar Ki. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Coba firmannya Allah. Fa'illam ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1. Itu Al-Quran. Lalu pertanyaan, ada enggak manusia yang bisa adil? Tidak ada. Sifat adil itu sifatnya Allah. Kalau Nabi bukan adil, amanah. Ingat baik-baik itu. Nah, Nabi saja lebih cinta kepada Khadijah daripada yang lain. Pasti. Tapi bagaimana mendefinisikan kalau kamu tidak mampu adil cukup 1? Di tafsirnya, buka Ki. Letak adil adalah ridhonya semua istri. Jadi contoh, ini contoh nah yang Ki percayai. Contoh gini, saya menikah lagi, istriku 2 mito. Ini contoh Ji, yang Ki sebarkan ini, ya contohnya. Istriku 2 mi, ini istri pertama aku, Kopiah. Istri kedua aku ini. Sepengetahuan kita, di mana-mana fasilitas, waktu dan perhatian lebih banyak sama istri pertama, betul? Nah, istri kedua, ya seadanya. Nah, bagaimana caranya bisa berlaku adil? Minta ridhonya istri kedua. Kalau dia sudah ridho, disitulah dikatakan adil. Adil adalah la yahsulud dzunub, tidak menghasilkan dosa. Jadi tidak menghasilkan dosa. Kalau istri kedua ridho, waktunya sedikit. Istri kedua ridho, hartanya tidak banyak. Istri kedua ridho, waktunya terbatas. Maka selesai. Dia berhak untuk melaksanakan itu. Dia tidak bisa kalau. Tapi karena kalau 1 tidak habis, 1 mau. Ibu-ibu kena. Ya, 1 tidak habis, 1 mau. Ya. Beliau mau ke ya. Sebenarnya saya itu waktunya dengar pengumuman Profesor Dr. Nazaruddin jadi Menteri Agama, saya keberatan. Cutinya beliau. Karena yang dukung terang-terangan Prabowo beliau. Prof. Nazaruddin tidak mendukung Prabowo. Ya, beliau yang mendukung. Bayangkan satu masjid pilih Anies, cuma beliau prinsip Prabowo, selesai. Masya Allah. Ya. Ini namanya prinsip Pak, prinsip mempertahankan keyakinan pribadi. Bagus itu. Cukup? Alhamdulillah. Jelas ya? Jadi jangan katakan Nabi beristri banyak ya. Ya, Nabi ditakdirkan istrinya banyak, lebih bagus begitu. Ya, Nabi diperintahkan istrinya banyak, begitu lebih bagus.
Kalau bilang beristri banyak, kayaknya kedengarannya nggak etis gitu. Karena bukan maunya Nabi, tapi itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mari kita tutup doa. Oh ya, sebelum saya tutup salam, gara-gara pertanyaan beliau, ada satu lupa saya sampaikan. Boleh? Sahabat pernah tanya sama Nabi. Boleh saya bahas ini? Sahabat pernah tanya sama Nabi. Ringkas kok, ringkas. Ya Rasulullah, lau yuhyikallahu ba'da mautik, ma taf'al awal marrah. Nabi, seandainya Allah hidupkan kembali setelah wafat tak, seandainya, tapi itu tidak terjadi. Seandainya Allah hidupkan kembali setelah wafat tak, apa yang pertama kali kita mau lakukan? Nabi tidak jawab sholat, Nabi tidak jawab haji umroh, Nabi tidak jawab sedekah, Nabi tidak jawab baca Quran. Apa jawaban Nabi? An-nikah. Nikah. Kenapa? Bocoran sedikit. Thawabul mutazawwij khilaful ala ghairil mutazawwij. Pahalanya orang yang punya istri itu tidak sama dengan pahalanya orang yang tidak punya istri. Ini khusus laki-laki. Kalau perempuan tidak dibedakan. Tolong perhatikan. Ini khusus laki-laki, perempuan tidak dibedakan. Ada hadis, dengar ki. Raka'atanil mutazawwij, hadis riwayat Muslim. Raka'atanil mutazawwij, 2 rakaatnya orang yang punya istri, afdalu min mi'ati raka'atanil a'zab. Jauh lebih besar pahalanya daripada 100 rakaatnya orang yang tidak punya istri. Jadi dengan menikah itu semua amal dilipat gandakan pahalanya. Makanya Nabi pertama kali mau lakukan bukan sholat, tapi apa? Nikah. Karena dengan menikah semua amal dilipat gandakan. Jelas ya? Mudah-mudahan yang duda tergerak hatinya untuk segera menyelamatkan melaksanakan amanah Nabi ya, insyaallah. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu afiyah wal mu'afatid daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma anta ta'lamu a'lam kaifa haluna wa hajatuna faqdi jami' hajatina fid dunya wal akhirah wa yassir lana jami' umurina fid dunya wal akhirah. Allahumma anta ta'lam ya Allah wa a'lam. Tawil umurna ma'a sihha wal afiyah bi ta'atillah wa ta'atir rasul wa ja'ala akhir kalamina inda intihai ajalina qala bi husnil khatimah indal maut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kadzalika ya Allah urzuqna imanan wa qawiyya wa tawfiqal mustahidina fi iqamatis salah. Salat bil jamaah fil masjid wa iqamatis siyam zakah wa iqamatil hajj wal umrah li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qira'atil Qur'an wa dzikr salatin Nabi bil khusyu' wa tadabbur. Allahumma ya Allah, ajirna wa ajirhum min jamil balaya wal fitan ma dahara min hawa ma batan, min jamil musibah, min jamil sayiat, min jamil masalah, min jamil ma'asi wa dhunub sagiriha wa kabiriha batinha wa dhahiriha. Wa kadzalika ya Allah, ij'al ahlana sakinah wa rahmah wa auladana waladan salimin tasalihal badr wa salamatan fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masalah lelang tehel. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita untuk selalu beramal jariah. Terima kasih. Haji, saya Masya Allah.